Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya eh, di pertemuan tentang penjelasan VBL. Memang di buku materi yang saya lihat gitu ya. Jadi ada beberapa glosari dan glosari ini yang harus kita pahami atau kita ketahui. Biasanya glosari itu berupa peristilahan. Sebelumnya kita sudah memberikan tentang apa namanya annealing ya. Annealing itu apa gitu kan, penjelasannya apa, lalu ya eh, beberapa tipe daripada annealing ya, bukan tipe ya yang dimaksud, mungkin lebih ke arah metode penggunaannya itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke belt atau V-belt. Sebenarnya belt ini itu adalah sebuah sabuk ya, sabuk penerus gitu ya, penerus daya atau pemindah tenaga dapat dikatakan seperti itu. eh, Penerus daya itu ada yang menggunakan belt, ada yang menggunakan rantai seperti itu. Tapi di sini kita membahas tentang beltnya terlebih dahulu sebelum lari ke rantai. Oke, kita lanjut ya. Nah, V-belt atau tadi dikatakan belt ya, yang berpenampang trapesium terbuat dari tenunan dan serat-serat yang dibenamkan pada karet, kemudian dibungkus dengan anyaman dan karet. Digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui puli. Nah, di sini bedanya ya, yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. Jadi kalau kalian berbicara belt atau sabuk penerus daya atau pemindah daya ini, biasanya dia dihubungkan dengan yang namanya puli. Nah, ini yang puli ya. Ini adalah sebuah puli dan ini adalah beltnya. Puli itu biasanya temannya sama belt, sedangkan rantai itu temannya sama gear, kan seperti itu. Oke, ya sampai sini sudah jelas. Kita lanjut lagi. Nah, bahan dari belt sendiri atau V-belt ini ialah kulit, terus anyaman benang, dan juga karet. Bagian daripada V-belt, nah sini sudah dijelaskan. Yang pertama adalah terpalnya, yang nomor dua di sini ada bagian penarik ya. Terus yang ketiga ada karet pembungkus dan yang keempat itu bantal karet. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, jenis dari V-belt itu ada tiga. Ada tipe standar, tipe sempit, tipe untuk beban ringan. Biasanya ada huruf A, B, C, D, dan E itu untuk tipe standar. Kalau tipe sempit ditandai dengan simbol 3V, 5V, dan 8V. Lalu tipe untuk beban ringan ditandai dengan 3L, 4L, dan 5L. Untuk ringan L ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tipe dari standarnya. Sini sudah ada ukuran untuk tipe A itu apanya ini ya. Bentuk dari ya derajatnya itu sekitar 40 derajat ya, sama bentuk dari beltnya juga sama-sama 40, cuman yang membedakan di sini luasnya ya. Luasnya kalau yang tipe A itu 12,5 mili, tingginya itu 9,0 ya, tipe B. Nah, ini tipe C, tipe D, dan tipe E seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tipe sempit ya, untuk ukuran tipe sempit. Berarti yang tadi untuk tipe standar ini tipe sempit. Nah, ini ya, kalian nanti tinggal baca sendiri saja. Nah, kelebihan dari V-belt atau belt tadi itu ya, lebih kompak ya, terus slip kecil dibandingkan flat belt. Flat belt itu dia bentuknya tidak seperti V-belt ya. Kalau V-belt kan dia ada runcingnya seperti itu, tapi kalau untuk flat belt itu nggak ada runcingnya di atau bentuk seperti V-nya ya, seperti V-belt itu. Kalau flat belt tuh rata aja. Terus operasi lebih tenang, mampu meredam kejutan saat start, artinya lebih apa ya, tidak berisik suaranya gitu. Putaran poros dalam dua arah dan posisi kedua poros dapat sembarang gitu. Kelemahannya ya, tidak dapat digunakan untuk jarak poros yang panjang. Nah, ya memang benar banget. Kalau rantai memang bisa digunakan untuk jarak yang luas gitu, sedangkan V-belt enggak. Umur lebih pendek ya, terus konstruksi puli lebih kompleks dibandingkan puli untuk flat beltnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Langkah pemilihan V-belt
Ya, yang pertama menghitung efisiensi transmisi V-belt 90-98%. Dengan rumusan daya desain sama dengan daya nominal dikali faktor pemakaian dibagi dengan faktor koreksi panjang dikali dengan faktor koreksi sudut kontak. Yang kedua, menghitung daya nominal dan putaran. Yang ketiga, memilih puli penggerak yang digerakkan berdasarkan perbandingan kecepatan dan diameter minimum. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini terlalu kecil kali ya untuk kalian. Di sini saya bacakan aja. Pertama, ya menghitung jarak antara sumbu poros C. C sama dengan 3R1, R2, atau C sama dengan 2R2. R1 adalah jari-jari puli kecil dan R2 adalah jari-jari puli besar. Oke, itu keterangannya. Menghitung torsi dan puli kecil berdasarkan daya desain dan putaran. Kemudian dihitung tarikan pada belt yang tegang berdasarkan persamaan. F1 dibagi dengan F2 sama dengan E mu apa itu ya, mu theta 1 cos E C alpha. Oke, kita lanjut lagi. Tarikan belt maksimum. Belt maksimumnya kurang dari ya. Sebenarnya kurang dari tarikan maksimum yang diizinkan belt. Tarikan maksimumnya itu berarti tidak bisa lebih daripada yang diizinkan oleh beltnya untuk tarikannya. Jika tidak terpenuhi, maka pilih penampang belt yang lebih besar, gunakan lebih dari satu belt. Nah, ini jika kalian memang ingin lebih, ya ini syaratnya ya. Pilih penampang belt yang lebih besar, lalu gunakan lebih daripada satu belt. Nah, V-belt atau variable speed drives. Nah, di sini adalah posisi V-belt dapat berubah di dalam groove jika jarak shaft driven dan driving bergeser. Yang kedua ialah puli dapat meregang dan merapat. Nah, puli dapat meregang dan merapat. Ya, betul ya. Memang biasanya sih kalau ini dapat dilihat di motor-motor matic gitu. Ya, motor matic itu kan tidak menggunakan rantai atau atau chain gitu kan ya. Dia menggunakan belt dan di dalamnya itu tidak menggunakan gear pada bagian pulinya ya atau CVT. Dia hanya ada puli dan juga ya ini V-beltnya seperti itu. Yang ketiga ialah kecepatan belt direncanakan antara 10 sampai 20 meter per second atau maksimal 25 meter per second itu. Nah, daya maksimum yang dapat ditransmisikan ya plus minus 500 kW. Terus driven puli dapat berupa flat atau fast puli. V-belt tidak dapat digunakan pada center distance yang terlalu besar. Nah, itu. Nah, V-belt biasa digunakan untuk menurunkan putaran perbandingan reduksi I kurang dari 1. I lebih daripada 1, bukan kurang ya, lebih daripada 1. Dengan rumusan N1 dibagi N2 sama dengan I sama dengan dP per D kecil P sama dengan 1 per U. N1 adalah putaran puli penggerak RPM, N2 adalah putaran puli yang digerakkan, N2 tuh yang digerakkan ya RPM, dP adalah D kecil ya, diameter puli penggerak milimeter satuannya, terus D besarnya diameter puli yang digerakkan. Oke, itu ya. U sama dengan 1 per I. Kecepatan linear V-belt adalah V sama dengan dP N1 dibagi 60 per 60 kali 1000 gitu. Ini adalah rumusan atau ketetapan ya, tidak bisa dirubah. Aplikasi V-belt ya, menurut pengaplikasiannya adalah penerus daya pada mesin-mesin kecepatan tinggi seperti kompresor. Terus kipas radiator mobil, ya betul ya, aplikasi V-belt nih yang biasa ada gitu kan. Mesin-mesin pertanian, ya pada mesin pertanian ada, mesin-mesin industri banyak digunakan, mesin perkakas sebagian, tidak semua mesin. Tapi mesin perkakas ya kalau udah berbau mesin sih sebenarnya sekarang sudah menggunakan belt rata-rata. Mesin kertas dan mesin tekstil. Ya tadi kelebihannya kan dia tidak berisik gitu, meredam suara gitu kan. Redam ya karet kan, namanya karet ya pasti meredam gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh V-belt. Di sini ada tipe wedge V-belt wrap type, ya ada classical V-belt raw edge gauge type, ada wedge V-belt raw edge gauge type, classical V-belt wrap type,
classical double V-belt, dan variable speed V-belt. Nah, oke. Thank you for watching this video. Terima kasih kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan subscribe, like, lalu share. Jangan lupa kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan saja. Kalau untuk mencari slide-nya itu bisa kalian langsung ke slide share, search aja Apri Nur Rohmat, di situ udah ada. Ya, semua pembelajaran yang kita share di website ya. Di website kita ada berita hci.info gitu ya, kalian bisa kunjungi ke sana. Terus ini untuk ya apa ya namanya, untuk Facebooknya bisa di teacher@aprinr.id.ai, lalu di emailnya heroaprito@outlook.com, YouTube-nya di Hai TV, atau bisa langsung ke link yang udah disediakan di sini gitu. Source-nya ya dari Google atau dari Google dan dari buku-buku gitu, beberapa buku-buku tentang ya V-belt otomotifnya. Thank you for watching the video. Terima kasih ya. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon untuk koreksinya, komen aja gitu ya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.